Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Erlina NIM 2558110043. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada LPTK IAIN Curug Bengkulu tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran dengan modul ajar, menghindari riba dan melaksanakan tabayun menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu pembelajaran based learning. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro, berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabrak. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Mak. Ayo teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semua. Apa kabar semuanya, Nak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ibu akan cek kerapian kalian ya. Akan cek kerapian. Coba Nak berdiri, Nak. Udah rapi semua. Udah rapi semua ya. Udah alhamdulillah udah rapi semua. Kita silakan duduk, Nak. Kemudian silakan cek di samping ada sampah-sampahnya, tolong diperiksa, Nak. Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Maka kita harus bersih. Udah bersih kira-kira, Nak? Udah ya? Udah. Alhamdulillah kalau udah. Karena Ibu akan absen. Almaira, Hadir Bu. ada semua anak? Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Denis. Kenapa Denis, Nak? Sakit. Sekarang kita lanjutkan dengan semangat ya, biar kita semangat ya. Kita ada tepuk semangat baru ya, sama Ibu ada tepuk semangat baru. Nanti ketika Ibu bilang tepuk semangat, kalian bilang mana semangatmu, ini semangatku, kalian bilang ya. Kita mulai. Mana tepuk semangat, mana semangatmu, ini semangat.
Apa materinya? Iya, berarti materi kita hari ini menghindari riba dan melaksanakan tabayun. Baiklah, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebentar ya anak-anak ya. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lihat di sini nak. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran inquiry peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari riba dan menumbuhkan sifat tabayun dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Motivasi dan tujuan kita belajar tentang riba. Berarti judul materi kita hari ini, coba perhatikan anak semua, tentang menghindari riba dan melaksanakan tabayun. Nah, sebelumnya Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, sebelumnya Ibu mau tahu dari kalian apa itu riba? Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak riba itu apa? Ada yang tahu enggak? Apa itu riba enggak? Ada yang tahu enggak? Apa itu riba? Iya, apa namanya riba? Menguji membicarakan kejelekan orang lain apabila tahu dia tidak menyukainya. Iya, benar sekali. Kemudian tabayun, apa itu tabayun? Ada yang tahu nggak apa itu tabayun? Mana nggak ada yang tahu? Apa itu tabayun? Mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Iya, berarti tabayun itu mencari kejelasan. Jadi berarti mencari informasi yang akurat, ya. Berarti kalau misalnya ada yang melakukan riba langsung melakukan tabayun. Tabayun itu adalah akhlak terpuji. Kemudian kalau misalnya riba itu hal-hal yang dilarang dalam agama. Agama Islam memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita. Ini ayat yang menjelaskan tentang Allah memerintahkan kepada umatnya dengan cepat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak bagus. Ini ayatnya. Kalau misalnya berita itu yang belum jelas, jangan langsung dipercaya ya. Ini bunyi ayatnya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu antusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini ayat tentang Allah memerintahkan tidak berbuat yang tidak baik. Wahai orang-orang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Ya, di sini sudah dijelaskan di ayat ini. Kalau misalnya ada orang datang ke rumah membawa berita, apakah kita langsung percaya? Tidak. Jangan langsung percaya. Jadi kita teliti dulu. Di mana kita mencari tahu? Ya, sepandai-pandai kita. Jangan langsung jangan ikut yang berita yang tidak bagus ataupun tidak baik. Kita teliti dulu. Karena tadi sudah dijelaskan. Riba itu merupakan tindakan seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Apa sanggup nak kita makan bangkai saudara kita sendiri? Tidak sanggup. Pastinya kita merasa jijik sekali. Jijik apa kita makan bangkai saudara kita sendiri? Nggak sanggup nak kita makan, ya kan? Apalagi saudara kita sendiri. Dan next ya, kita lanjutkan ya. Kita menghitung dulu, speaking dulu. Kita menghitung dulu, hitung angka pakai tangan. Kemudian kita menghitung angka pakai badan biar leher kita ini biar fresh ya, biar fresh. Jadi kita mulai sekarang ya, sama-sama kita mulai biar kita belajarnya lebih konsen lagi ya. Dan kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang kita waktunya menonton video. Grace, MG, ya itu si Pandro kenapa ya nggak masuk sekolah mulu? Nggak tahu, malas kali dia. Udah nggak ada sekolah kan? Kayaknya sih. Mereka daripada ngomongin apa ya, aku serius banget sih. Iya tahu suaranya sampai kedengeran sampai sini. Jadi kita sampai dulu. Yuk. Sarah dari tadi ngomongin apa sih, kok kayaknya serius banget. Iya tahu sampai kedengeran di sana. Kalian kok kepo banget sih? Kalian nggak boleh tahu ngomongin orang. Biarin aja. Kalian tahu nggak sih gibahin orang itu tidak baik? Maksudnya? Gibahin orang itu seperti membicarakan aib atau kekurangan orang lain di belakangnya, atau tujuan orang lain yang tidak baik. Yang benar tuh apa kata dia, jadi membicarakan orang lain. Iya, tadi aku ngomongin si Pandro. Gara-gara? Gara-gara dia suka bolos terus, makanya. Oh gitu ya. Yaudah, kalian minta maaf sama Tante. Putri, itu ada Pandro. Coba tolong panggilin. Pandra, sini deh. Pandro, itu ada yang mau minta maaf sama kamu soalnya dia ngomong ke kamu. Maafin aja Pandro. Maafin aku ya Pandro. Maafin aku ya Pandro. Udah nah, sekarang waktunya kita bagi kelompok untuk kita mendiskusikan tentang video hibah dan tabayun ya, menjadi hibah dan tabayun. Silakan buat kelompoknya nak, silakan buat kelompok yang sudah kita bagikan sebelumnya kan udah ada nama-namanya kan? Ya, kita bentuk aja, silakan nak. Udah ada siap anak-anak? Udah siap? Siap untuk kita mengikuti kan? Siap kita untuk berdiskusi? Udah siap ya? Semangat ya? Semangat. Dan sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Silakan ya didiskusikan tentang materi kita yang tadi ya. Kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Mana kelompok 2? Iya, silakan nak, silakan dikerjakan ya. Silakan diskusi sama-sama nak ya, sama-sama bekerja ya. Kelompok 3 mana? Iya, iya silakan dikerjakan. Udah, mana tutor sebayanya, mana tutor sebayanya? Dah, tulis nak. Di sini kan ada nama kelompoknya, tolong dituliskan kelompok berapa. Kemudian tuliskan di sini nama anggotanya ya. Pertama sekali di atas tulis nama tutor sebaya ya, ataupun ketua. Silakan ditulis, silakan dikerjakan nak. Nah, tadi udah ditonton belum videonya? Sudah. Menceritakan apa? Silakan dikerjakan. Semua bekerja ya nak ya.
Berarti semua dapat nilai. Kamu bekerja berarti tidak ada nilai. Ya, silakan dikerjakan. Silakan Nak. Udah selesai Nak? Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi kita rekaman video tadi. Nanti kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1 mewakili 2 orang aja. Silakan kelompok maju ke depan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendeskripsikan video yang sudah ditonton bersama. Video tadi menjelaskan tentang gibah dan tabayun. Dari video tersebut kita mengetahui apa itu gibah dan tabayun. Kita tidak boleh gibah karena itu sifat yang buruk. Makanya kita harus mengedepankan sikap tabayun. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menceritakan video yang sudah ditonton bersama. Video itu menceritakan sekelompok anak perempuan yang mengingatkan jangan suka bergibah kepada kelompok anak laki-laki karena akan terjadi fitnah kalau kita gibah, maka lebih baik ditanyakan saja langsung kepada si Pandu. Yang jelas dan tidak terjadi fitnah, kita harus selalu berpikir positif dan taat dan menerapkan sikap tabayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nak. Kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendeskripsikan video yang sudah ditonton bersama. Video itu mengenai si Pandro yang tidak masuk sekolah terus-terusan dan dibicarakan oleh ketiga temannya. Hal ini sudah termasuk gibah. Lalu ada 3 anak perempuan yang mengingatkan bahwa gibah itu adalah dosa. Lalu mereka tersadar dan meminta maaf kepada Pandro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nanti kita udah maju semua ke depan, udah kita presentasikan semua hasil dari video yang telah kita tonton oleh mendiskusikan. Kira-kira sudah paham apa belum? Paham? Apa itu contoh gibah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa contoh gibah dalam kehidupan sehari-hari? Apa contoh gibah dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Apa contohnya? Kalau misalnya gibah dalam kehidupan sehari-hari itu apa contohnya? Misalnya di dalam keluarga, kemudian di masyarakat, gosip. Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, apa contohnya? Seperti kita lihat misalnya ada yang duduk rame-rame. Ada nggak anak misalnya di daerah kalian itu yang duduk rame-rame? Ada. Makanya anak-anak ibu harapkan kepada kalian semua itu jangan suka duduk rame-rame. Karena kenapa? Kalau kita sudah berkumpul rame-rame itu pasti ada timbul itu, pasti ada timbul gosip. Ada nggak kira-kira ada sifat menggosip? Karena gosip itu sangat dilarang dalam agama, karena itu merupakan akhlak tercela. Maka kalau misalnya kita sudah beruntung, maka kita langsung melakukan tabayun. Sekarang waktunya kita menyimpulkan ya.
kesimpulannya? Tidak boleh dibatalkan akan menimbulkan salah. Iya, benar sekali. 100 untuk anak ibu. Tepuk tangan dulu. Benar sekali. Ya, kesimpulannya bahwa kita harus melaksanakan tabayun. Jangan sampai terjadi riba di masyarakat. Berarti materi kita hari ini udah selesai, ya kan? Materi kita udah selesai hari ini. Untuk materi yang ke depan, kita materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya apa materinya? Tentang rukhsah dalam beribadah. Itu materi untuk ke depannya ya. Apa itu rukhsah? Itu kita bahasnya untuk pertemuan yang akan datang. Sekarang motivasi ibu untuk kalian semua, pesan ibu. Ya, pesan ibu. Kalian itu rajin-rajinlah belajar, kemudian jangan malas-malas menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib, ya kan? Wajib menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Nah, kemudian rajinlah kalian itu belajar di rumah. Kemudian pesan ibu lagi, jangan pernah melawan orang tua. Kita baca doa dulu, ya. Ini kita udah terakhir ya. Dan habis materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, ya kan? Supaya kita sama dari dunia dan akhirat, kita membaca doa dulu supaya kita berkah ya. Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Berarti hari ini kita sudah selesai materinya. Lebih kurangnya ibu minta maaf. Mungkin ketika ibu tadi waktu menyampaikan ada bahasa yang tidak bagus, tapi kadang ada cepat karena ketika kalian tersinggung ya. Jadi ibu minta maaf nak ya. Dimana ibu kan?